Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, aku Devi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai bentuk aljabar. Kuy, simak baik-baik videonya ya teman-teman. Aljabar pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang biasa kita sebut dengan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan yang ditulis pada tahun 820 Masehi. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ibu Emi baru saja keluar dari sebuah toko buku. Beliau baru saja membeli 2 kardus dan 3 buah buku. Berapa total buku yang dibeli Ibu Emi? Berdasarkan contoh tersebut, kita tidak bisa menentukan total buku yang dibeli Ibu Emi secara langsung. Untuk itu, kita akan memisahkan jumlah buku yang ada di dalam kardus sebagai 2X. Sementara jumlah buku yang dibeli di luar kardus dapat dinyatakan dalam bilangan bulat 3. Simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, yakni seperti berikut. Jika X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan 23. Atau jika X sama dengan 15, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3 sama dengan 30 ditambah 3 sama dengan 33. Kita juga bisa memakai peralatan yang ada di rumah untuk ilustrasi bentuk aljabar ini ya teman-teman. Teman-teman bisa sediakan 2 buah toples dengan bentuk yang sama seperti pada contoh berikut ini. Dan 1 buah toples lagi dengan bentuk yang berbeda seperti pada contoh berikut ini. Kemudian teman-teman sediakan lagi beberapa buah sendok seperti pada contoh berikut ini. Kemudian teman-teman minta tolong ke ibu, ayah, atau saudara teman-teman untuk memasukkan beberapa sendok lagi ke dalam 3 toples tersebut. Pertanyaannya, berapa buah sendok yang diambil dari dapur? 2 buah toples merah ini yang berisi sendok kita bisa misalkan dengan 2A. Kemudian 1 buah toples yang berisi sendok kita bisa nyatakan dengan B. Dan sendok sendiri kita bisa nyatakan dengan 2 karena tidak berada dalam kotak. Jumlah sendok yang diambil dari dapur terdiri dari sendok yang ada pada toples A, toples B, dan 2 buah sendok yang ada di luar toples. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama adalah 2X dan 2X pada bentuk aljabar disebut dengan suku 1 atau monomial. Yang kedua, 2X ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. Yang ketiga, 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Dan yang terakhir,
Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan dengan bentuk aljabar. Teman-teman boleh menggunakan simbol yang lain untuk menyatakan bentuk aljabar. Mari kita uraikan bentuk aljabar berikut ini. 2x ditambah 4. 2x disebut suku. 4 juga disebut dengan suku. Kemudian 2x ditambah 4. Angka 2 dalam 2x berarti koefisien. Kemudian x-nya sendiri berarti variabel. Dan angka 4 berarti konstanta. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Di sini terdapat beberapa toples dan beberapa sendok. Menyederhanakan aljabar bisa dilakukan dengan cara mengelompokkan suku-suku sejenis. Kita kelompokkan toples merah dengan toples merah. Toples ungu dengan toples ungu. Dan sendok kita kelompokkan dengan sendok lagi. Maka didapat 3A untuk 3 toples merah, 4B untuk 4 toples ungu, dan 5 untuk sendok. Atau bisa kita ganti dengan variabel lain, menjadi 3x ditambah 4y ditambah 5. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini terdapat 2 buah soal. Yang pertama mengenai penjumlahan aljabar dan yang kedua mengenai pengurangan aljabar. Kita bahas yang penjumlahan dulu ya teman-teman. 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita jabarkan persamaannya menjadi 7A ditambah 4B dalam kurung ditambah 8A dikurangi 6B dalam kurung sama dengan 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif B. Kemudian setelah itu kumpulkan suku sejenis, di mana 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Setelah itu, operasikan suku sejenis. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. 4B ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2B. Dan yang terakhir, sederhanakan. Menjadi 15A dikurangi 2B. Kemudian untuk yang pengurangan, 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B adalah sebagai berikut. Jabarkan terlebih dahulu menjadi 7A ditambah 4B dalam kurung dikurangi 8A dikurangi 6B dalam kurung sama dengan 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Kemudian kumpulkan suku sejenis menjadi 7A dikurangi 8A ditambah 8B dikurangi 6B. Kemudian operasikan suku-suku sejenis tersebut sehingga hasilnya 7A dikurangi 8A menjadi negatif A. 4B ditambah 6B menjadi 10B.
Sekian penjelasan mengenai bentuk aljabar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.